April, Yes. Mila, Jarak, terus satu lagi Tasya ya. Tasya. Tanggal 31 gabung semuanya. Tak lama berselang, seorang kru menghampiri April dan mengatakan bahwa ia diminta tetap standby. Ada sesi tambahan katanya. April mengira itu hanya interview biasa, ucapan terima kasih, perasaan usai kompetisi, dan harapan ke depan. Dengan sisa energi yang ada, ia merapikan rambut, menghapus bekas air mata, dan mencoba kembali tersenyum. Kamera sudah disiapkan, lighting kembali dinyalakan. Di ruangan itu, April duduk berhadapan dengan Ibu Harsiwi. Suasana hangat, tapi April merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi ketegangan penjurian, yang ada hanya tatapan seorang ibu yang sedang mengukur hati seorang anak. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir, tentang Cirebon, tentang keluarga, tentang bagaimana rasanya hampir jadi juara satu tapi nggak kesampaian. Setiap jawaban April jujur, polos, dan tanpa sedikit pun nada menyalahkan takdir. Percakapan itu tiba-tiba berubah arah. Ibu Harsiwi mulai bicara tentang arti perjuangan, tentang orang-orang yang mungkin tidak berdiri di podium teratas, tapi diam-diam menempati ruang paling dalam di hati banyak orang. Tidak semua pemenang itu yang pegang piala April, begitu kira-kira intinya. April hanya bisa mengangguk, berusaha mencerna. Di saat yang sama, kru lain memberi kode halus, waktunya pindah lokasi. April, ikut ibu sebentar ya, ucap perempuan itu. Mereka berjalan menyusuri lorong studio yang mulai sepi. Di balik dinding, suara kru membereskan properti masih terdengar. Tapi menuju satu area, suasana terasa berbeda. Agak tenang, lampu lebih redup, dan di kejauhan, tampak sebuah mobil terparkir sendirian, mengkilap di terpa lampu. April melangkah pelan, matanya sesekali melirik ke arah mobil itu, tapi otaknya belum menghubungkan apapun. Baginya, itu mungkin mobil tamu, mobil produksi, atau milik siapapun yang penting. Ia bahkan merasa sungkan mendekat terlalu dekat. Namun tepat di depan mobil itu, langkah Ibu Harsiwi berhenti. Ia berbalik, menatap April, lalu mengangkat sesuatu yang sejak tadi ia genggam, seutas kunci mobil. Detik itu, waktu seolah melambat. Kamera mendekat, mikrofon menangkap suara napas yang mulai berat. April, panggil Ibu Harsiwi pelan. Ibu dan tim ingin kasih apresiasi. Mobil ini untuk kamu. Hening. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Reaksi April sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ia memandang kunci di tangan Ibu Harsiwi, lalu menatap mobil, lalu kembali ke perempuan yang selama ini hanya ia lihat di balik layar. Bu, serius? Suaranya pecah, nyaris tak keluar. Ia spontan menutup mulut dengan tangan. Air mata yang tadi ditahan di studio, kini pecah tanpa bisa dicegah. Bahunya bergetar, langkahnya limbung. Kru di sekitar ikut terdiam, sebagian senyum, sebagian lagi berkaca-kaca. Kata Neti, April itu awal-awal audisi dia itu orangnya kalem banget, tapi setelah jadi juara 3 di Dangdut Akademi 7 dia terlihat lebih centil, makanya memicu beragam reaksi dari warganet katanya. Dulu aja lah April itu kalem, memang kan baru masuk audisi, terus belum diajari tentang koreo, belum diajari tentang segala sesuatu yang di situ, gimana cara teknik nyanyi sambil menyampaikan arti dari isi lagunya. April kan belum ngerti saat baru ikut audisi. Nah sekarang dia udah ngerti gimana cara pembawaan lagunya, gimana cara dia harus bersikap saat dia bernyanyi gitu. Dia centil masih di batas kewajaran kok. Bukan yang centil yang bikin orang kesel, yang bikin orang jijik. Tapi dia centil-centilnya itu centil lucu, centil manja. Bukan yang centil kayak kegatelan gitu loh. Paling bagus public speakingnya DA7 siapa kak? Gak ada. Belum ada. Standar semuanya. Kamu nanya ya, aku jawab ya. Jadi fair ya. Sombong amat. Hatinya dimanja, nggak dimanja. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa terkait April, terus ada Valen, ada Tasya, ya infonya, dan mereka juga tampil ya kemarin ya. Nah ini ada beberapa info yang harus kita lihat guys ya terkait mereka semua. Kita lihat ada apa. Tapi sebelumnya jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral ya guys ya. Dan ada tadi info terkait Sheila Sofia ya yang mengundang mereka ya yang langsung kolaborasi, kira-kira bakal seramai apa sih nanti live-nya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys infonya, kita reaction seperti biasa juga. Kalian bisa tulis di kolom komentar dengan bijak ya guys ya. Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Tuh ada si April, Tasya di depan tuh guys ya. Lebih baik lagi dan
terima kasih kembali untuk seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir acara serta ikut memberikan Tuh, social media awards guys, tuh lihat tuh ya. Coba Robril. Robril. Bocil banget. Saya baikkan dalam segmen tepuk tangan di atas ini. 5, 4, 3, 2. Waduh. Coba lu pada perhatikan Tasya dan April. Ini gua nggak tahu ini kebenarannya kayak gimana, apa cuma neti yang ngada-ada. Tasya di situ terlihat agak kasar sama April. Nah, para neti bilang cewek kok kasar gitu katanya. Cuma ini nggak tahu kebenarannya kayak gimana, apa beneran kasar atau di situ cuma mereka lagi ngobrol sesuatu terus April ditarik, kita juga nggak tahu. Cuma kalian ya nilai sendiri deh. Kalian notice nanti kasih mobil mereka satu ya, dari brand Mehong lah ya dari memang mobil-mobil anak muda, mobil baru, kita ambil langsung ke dealernya, kita langsung ambil dari dealernya ya. Siapa yang menurut kalian yang siapakah yang berhak mendapatkan mobil dari SS Group? Siapakah? Langsung sekarang juga kalian vote. Dari sekarang siapakah yang berhak? April. Makanya bantu Kasel ya untuk hubungin nanti ya, oke? Ya, oke, udah. Ini kita sekarang mereka sibuk. Udah pasti itu karena kan sekarang mereka rame ya, banyak brand yang ngejar ya, ya kan? Tasya juara satu, Tasya Bun. Hah? Tasya juara satu. Oh, Tasya kok nggak Tasya itu ceritanya nanti dan Bun yang di sini aja. April dan Tasya kembali menjadi perbincangan warganet. Menurut warganet, suara Tasya lebih masuk ke nada pop yang banyak digemari oleh kalangan muda. Sedangkan April lebih ke dangdut klasik yang disukai para emak dan para bapak. Namun Mungkin kayak itu kali ya, Lesti kali ya, April mah suaranya menjadi ya lebih ke dangdut masuk lah ya. Kalau Tasya agak ke pop mungkin. komentar bernada mengejek justru menuai respon lain. Banyak yang mengingatkan perbedaan dukungan tak harus saling menjatuhkan idola satu sama lain. Guys, video April yang ini udah TPP kalian belum guys? Ini guys. Ada yang sama kayak gua nggak guys? Telat banget, baru nontonnya sekarang, baru sedihnya sekarang, ya kan? Orangnya emang udah sukses, Aprilnya udah keren banget sekarang. Lanjutannya guys. Ada lagi? Ada lagi? Stop di foto ini. Jadi gue tuh kepoin si April gara-gara waktu gue live produk gue ini banyak yang typing undang April kak, undang April kak, undang April kak. Mana komentar-komentar netizen bikin ngakak gigi, kita review guys. Aku aja deh. Apa aja deh kalau nangis. Kalian yang nunggu angsuran. Saya preman 8 kabupaten ngelihat April aja. Gue yang hari-harinya ketawa aja nangis lihat April. Gue lagi makan aja sampai nangis. Kata ibu si tukang warteg, pedes ya masakannya, bukan pedes masakannya. Gue yang ganteng aja nangis sama. Gue yang pernah habisin 3 mangkok mie ayam. Lihat ini adalah perintis bukan pewaris. Semoga selalu sukses, amin ya Allah. Sama kayak gue, mohon maaf ini, gue harga produk gue 30.000. Lu pada nyuruh gue undang April berapa ya? Tapi semoga sukses, nanti gue beneran bisa undang April ya guys ya. Ini natural deodoran spray yang ampuh banget, ngatain bau ketiak 24 jam bahkan lebih. Gak ada wanginya, gak ada baunya, tapi ampuh. Gak bikin ketek hitam, malah bisa mencerahkan. Ada kandungannya stermite-nya, aman bumil, busui, bepom, anak-anak 10 tahun. BTW ini akunnya April bukan guys, follow gue guys. Waduh tuh guys. Saya kan ngomongnya untuk seluruh Tasya lovers atau pendukung Tasya di Indonesia Bapak. Kenapa Bapak yang sensi? Dana desa belum cair, hah? Saya lihat-lihat Bapak kepala desa, betul, iya kan? Jangan sampai nanti saya cepun pakai akun saya yang pertama, rame nanti.
kena sidak. Dana desa belum cair ya. Udah bapak mau urus kelurahan aja, jangan urus-urus dangdut akademi. Jangan sampai saya cepoin nanti. Waduh. Baik, gua mau berkomentar yang lagi viral. Anak-anak DA juara 1, juara 2, juara 3 menyanyikan lagu di HUT ya. Dan banyak sekali memuji suara Tasya, katanya mirip suaranya dari Paramitha Rusady ya. Dan suara Valen itu fals. Pas ketika masuk bagian lirik ya, awalnya gitu. Awalnya kan gitu ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Dasarnya Tasya ini memang lagu pop itu adalah makanannya dia. Itu pertama ya. Dan kedua, lagu-lagu yang seperti itu memang dasarnya itu warna vokal seperti Tasya ya. Dan itu Tasya banget gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kenapa si Valen ini dia fals ya? Saya juga mengakui gitu pas dia masuk awalnya dia fals ya. Tetapi kesananya dia oke lah gitu ya. Gini ya, ibaratnya gini ya. Kalau memang dasarnya DA itu adalah dangdut akademi ya, kenapa harus menyanyikan lagu pop? Seperti itu aja sih. Dan bukan gue membela siapapun ya, tetapi yang harus digarisbawahi ya, DA itu adalah acara ya, perlombaan dangdut ya, bukan PA, bukan pop akademi ya. Dasarnya Tasya ini memang cocok lagu-lagu pop. Seperti itu. Kalau dangdut ngambang, begitu pula dengan Valen. Kalau Valen ini dasarnya dia penyanyi dangdut. Begitu dia nyanyi pop, ya akan terasa kurang juga. Jadi ada plus minusnya. Seperti itu. Tapi menurut kalian gimana nih tentang fenomenal Valen awalnya ya, pas nyanyi awalnya itu fals? Gimana nih tanggapan kalian? Bener apa enggak, atau setuju nggak dengan pendapat gue? Kalau memang Tasya ini itu memang ranahnya dia gitu. Lagu-lagu pop itu memang itu udah makanannya dia. Nah, itu dia guys ya. Infonya terkait Tasya, Valen sama April. Mungkin kalian punya komentar atau kritik, ya bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.